Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau nanya Bu ya, cara memandikan jenazah yang baik dan benar. Terus apakah ada perbedaan jenazah laki-laki dan perempuan? Mohon penjelasan doanya Bu ya. Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memandikan mayit itu, kalau laki-laki yang meninggal, yang memandikan kaum laki, jangan perempuan cawe-cawe. Ini adalah nggak benar tuh, kecuali nanti di saat boleh dari kaum wanita yang memandikan kaum laki-laki, tapi dari kaum wanita yang mahramnya, ibunya, anaknya, termasuk ponakannya, istri memang bukan mahram istri, tapi ini adalah riwayat dari Nabi SAW, laumuti qabli la ghasaltuki, suami istri kalau memang waktu itu belum terceraikan maka meninggal dia dalam keadaan masih berpasangan, maka boleh saling memandikan. Maka ini orang lain tidak boleh, misalnya laki-laki meninggal, perempuan nggak boleh ikut campur, biarpun lebay perempuan. Wah ini kan saya lebaynya, enggak, bukan urusanmu, karena haram. Begitu juga jika yang meninggal perempuan, biarpun lebaynya ustadz, jubahnya gede, tetap nggak boleh, haram hukumnya. Bahkan di antara kaum laki-laki sekalipun, laki-laki dengan laki-laki itu pun harus tata aturannya ada, auratnya tutup antara lutut dengan pusat ditutup, nggak boleh dibuka, haram membuka aurat, haram. Kadang-kadang dibuka belak begitu, ini yang memandikan itu dosa semuanya. Hah? Jadi ditutup tetap, bahkan tangannya pun tidak menyentuh bagian paha dan aurat besarnya itu, akan tapi pakai pelapis atau digosok di atas kainnya. Itu. Adapun cara memandikan adalah cara yang paling lembut, karena perlakukan dia seperti orang yang masih hidup. Nggak pakai keran, gosoknya kayak gosok kambing, enggak. Jadi yang lembut, yang berakhlak, itu cara memandikan mereka. Kalau ternyata kaum laki-laki meninggal dunia, kok nggak ada laki-laki yang memandikannya, nggak tahu ini tempatnya siapa ini. Misalnya semuanya perempuan, dan di antara perempuan tuh nggak ada istrinya, nggak ada mahramnya, saudaranya, gimana ini? Sudah, nggak usah dimandikan. Karena nggak usah dimandikan, nggak usah disolati. Itu adalah pendapat yang keras, tegas Imam Romli rahimahullah ta'ala. Tapi Ibnu Hajar mengatakan ditayamumi. Jadi ditayamumi saja, tidak usah dimandikan. Kalau memang mayatnya laki-laki tidak ada perempuan, mayatnya laki-laki tidak ada laki-laki. Begitu sebaliknya, perempuan meninggal, tidak tahu ini adalah kampung laki-laki. Ada kampung laki-laki, ada perempuan meninggal. Waduh kacau ini, perempuan nyasar nih, nyasar meninggal di situ. Tapi dia pakai kerudung, berarti muslimah. Gimana ini nih? Mau dimandikan lah, nggak ada suami, nggak ada ini, nggak. Berarti nggak usah dimandikan. Tapi ditayamumi saja untuk bisa disolati. Bagi menurut Imam Romli yang mengatakan tidak bisa dimandikan, tidak usah diapain, sudah bungkus saja. Karena tidak dimandikan maka tidak boleh disolat. Loh tapi gimana kasihan dia? Oh bukan, kalau dianya sudah ahli surga, ahli iman. Sebab itu kewajiban bagi yang hidup, selagi tidak dimandikan maka tidak disolati. Maka jangan ikut-ikutan ibu-ibu kalau ada laki-laki meninggal, atau ada laki-laki meninggal, ada ibu-ibu meninggal, laki-laki tidak usah ikut-ikutan. Adapun cara mandikan sederhana, paling ringannya adalah meratakan air ke sekujur tubuh. Ibaratnya kalau seandainya dipegang tengkoknya dicelupkan ke sungai, sudah beres. Cuman kan kurang adab bener ya. Intinya begitu, adalah masalah daun sidir, minyak kafur dan sebagainya. Itu adalah pelengkap untuk mengawetkan jenazah, untuk menghilangkan bau-bau yang tidak baik, dan juga untuk penjagaan. Itu aja kelebihannya. Ini adalah akan tapi kewajibannya hanya dicelup saja, dimeratakan air ke sekujur tubuh. Ini saja insyaallah. Semoga Allah matikan kita husnul khotimah. Semuanya bakal mati. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya kain kafan itu, lirijali bagi kaum pria adalah thalathu lafaifah,
3 lembar. Kesempurnaan di sini tidak wajib selebihnya. Artinya begini, kalau orang itu selama ini kan yang kita mengerti kalau ngafani orang langsung dengan 3 kafan. Padahal di situ ada perlu dibedakan. Yang pertama, kalau memang orang itu punya peninggalan dan dia tidak punya hutang yang habis, artinya peninggalannya masih ada, maka sebelum diwaris dia berhak mengambil uang harta tersebut untuk kain kafan sampai 3 lembar kain kafan. Kalau dia ternyata enggak, kalau punya, jadi dia berhak. Orang mati, kalau kecuali perempuan bagi seorang suami nanti yang dari hartanya suami. Kalau ada seorang meninggal dunia, maka wajib bagi kita itu mengkafani 1 kafan. Wajib bagi kita mengkafani 1 kafan. Kalau dia tidak punya uang, dia tidak punya apa-apa, misalnya jika kita ambilkan dari Baitul Mal, hanya 1 kafan wajibnya. Nah, untuk kesempurnaannya sampai 3 itu adalah diambilkan dari hartanya. Kan yang namanya fardu kifayah itu kan wajib atas kita. Kalau ada orang meninggal dunia, tidak tahu, ya turun. Pokoknya ada orang meninggal dunia, sudah jelas dia mungkin ada tandanya kalau dia seorang muslim pakai kopiah kayak atau gimana, tapi nggak punya kain sama sekali, meninggal di kampung kita, berarti dia seorang muslim, wajib kita rawat. Maka kita tidak wajib mengkafani kecuali 1 lembar. Dan kesempurnaan sampai 3 ini kalau kita rela, akhirnya nggak wajib lagi, sudah masuk wilayah sunnah. Wajibnya hanya 1 lembar fardu kifayahnya. 2 lembar, 3 lembar ini bagi kita sudah tidak wajib lagi, sunnah. Dan dia seorang mayat, seorang meninggal dunia, berhak dia untuk diambilkan dari hartanya sampai 3 lembar, tidak boleh lebih. Sampai 3 lembar dengan catatan dia juga tidak punya hutang yang menghabiskan hartanya. Kalau dia punya hutang yang menghabiskan hartanya, nggak boleh. Berarti 2 lembar itu milik siapa? Milik yang punya uang. Nah gitu. Cuman hampir ini tidak pernah dibahas, ya yang nyantai-nyantai sajalah, langsung diambilkan begitu saja. Berarti ini ilmu. Sebab wajibnya hanya 1 lembar bagi, biarpun dia tidak punya harus kita carikan 1 lembar. Kalau tidak dosa semuanya. Nggak ada Baitul Mal, harus kita patungan bagi semuanya, mengeluarkan untuk 1 lembar. Tidak wajib lebih dari itu. Nah, bagi yang meninggal dunia lalu dia punya peninggalan, bolehlah diambilkan dari sampai 3 lembar. Sampai 3 lembar. Baik, kemudian 3 lembar itu adalah yang menutupi badannya semuanya, 3 lembar. Nanti disebutkan. Balil mar'ati, perempuan, nanti ada penjelasan. Kalau perempuan itu adalah qamisun. Qamis itu adalah kain yang menutupi badan. Badan sampai kaki, gamis. Khimar, kain yang menutup kepala. Jadi pendek, tidak pasal lebar. Yang ketiga, izar, menutup antara pusat dengan lutut. Baru lafafatani, 2 lembar yang menutup semuanya. Ini kesempurnaan bagi perempuan. Lagi-lagi kasusnya kayak tadi. Yang wajib kalau tidak punya apa-apa, wajib bagi kita berapa? 1 lembar. Insya Allah kalau di negeri kita semacam ini nggak ada deh orang dikafani 1 lembar. Kok pelit banget kita. Biarpun orang meninggal belikan kain 3 lembar saja kok susah. Tapi mungkin sekali terjadi di satu kampung kota yang fakir, terjadi permusuhan kayak ada di daerah Somal waktu itu. Fakir betul, kain itu mahal sekali. Mungkin. Jadi tidak wajib kecuali berapa? 1 lembar tadi. Baik. Ini adalah masalah kafan. Jadi kalau perempuan nanti, kalau perempuan itu biasanya macam-macam caranya.
intinya adalah mungkin lembaran pertama paling lebar, lembaran kedua adalah lebar kurang lebih sama, baru di atasnya nanti diletakkan di bagian badannya yang namanya gomis, kemudian di atasnya ada bagian kepala, kemudian bagian pusat dengan lutut, baru nanti kepalanya dilipatkan, kemudian bagian pusat dengan lutut izarnya dilipatkan, baru nanti gamisnya dilipat, baru jangan dibalik, yang gede dulu baru yang kecil, aneh kan nanti, kayak Superman dong, pakai anunya di luar. Jadi yang kecil di dalam, begitu aturannya. Dan itu tergantung caranya, bebas. Hanya biasanya siapa kemarin, Pak Lebay, Pak Mutin itu biasanya sudah ahli dalam hal ini. Yang di sini ada kursusnya, cara motongnya pun ada semuanya. Jadi kalau sudah ahli cepat. Intinya seperti itu gambarannya, tidak susah. Baik. Kemudian selesai. Letak jenazah sebelum disolati. Ini ada sedikit di kampung itu biasa, kampung kan masalah wawasan. Meletakkan di mana kepalanya jenazah kepada mayit waktu mau disolati sebelum kita masuk sholat dulu. Ada yang mengatakan kan kalau laki-laki, yang jelas kalau laki-laki seorang imam menghadap ke kepalanya mayat, laki-laki menghadap ke kepalanya mayat. Kalau perempuan imamnya menghadap ke ajuz arah pinggul, pinggulnya sang mayat perempuan. Baik, kemudian kepalanya itu adalah di arah utara atau di arah selatan. Nggak usah bingung, ini kadang-kadang di kampung, makanya kita tidak pernah mengganggu kalau di kampung. Kalau tiba-tiba laki-laki kepalanya di utara, ya saya sholatin. Tiba-tiba kepalanya di selatan, saya sholatin. Cuman kadang namanya orang itu hal-hal begini itu jadi ribut. Pernah suatu kita ribut gara-gara kepala. Imamnya datang, rupanya dia nggak setuju kalau kepalanya harus di selatan, kepalanya di sini, harus dibalik. Ada lagi suatu ketika teman tidak mau di sini, harus begini, ribut. Anda bilang ini semua dikatakan oleh para ulama. Para ulama mengatakan bahwasanya pada dasarnya aslinya adalah kepalanya tetap di kanan, di juz yang paling baik bagi sang imam. Kepalanya di kanan, baik itu mayat yang laki atau perempuan. Baik mayat laki atau perempuan, kepalanya adalah di kanan. Jadi biarpun kita laki-laki tetap menghadapnya ke kepala, kepalanya di kanannya, kepalanya adalah di kanan, bujur ke utara, gitu ya. Perempuan juga tetap menghadap ke pinggul, kepalanya adalah di kanannya imam. Kecuali di saat disolati di dekat kubur baginda Nabi SAW, maka kepalanya ditukar biar kakinya tidak mengarah ke kubur Nabi SAW. Baik, nah, karena kubur Nabi itu selalu di kirinya mihrab. Kubur Nabi itu di kirinya mihrab. Jadi kalau sana kiblat, kalau imam begini, kubur Nabi di sini. Kubur Nabi ada di kiri kita. Maka adabnya, jenazahnya, kepalanya ditaruh di kiri, biar kakinya mayat tidak ke kubur Nabi SAW. Baik, ini pendapat. Dan para ulama kita juga mengatakan begini, semuanya boleh. Gini loh, sebagian termasuknya yang banyak diamalkan. Kalau perempuan jelas imamnya menghadap ke ajuz, ke pinggulnya tadi. Tapi dan kalau laki-laki juga ngadep ke kepalanya. Cuman bedanya kalau laki-laki kepalanya ditaruh di selatan, begini, kepalanya ditaruh di selatan. Ini pendapat yang kedua tadi. Bisa saja pendapat yang kedua menjadi yang pertama, karena ini disebutkan semua oleh ulama kita. Jadi kepala begini, alasannya apa? Nah, tadi yang pertama aslinya seperti itu, kepalanya di utara semuanya. Tapi ini
kalau ada yang mengatakan seperti itu bagaimana? Kalau laki-laki kenapa kepalanya dirubah ke kiri? Di selatan. Nah, mereka mengatakan bahwasanya hendaknya waktu imam sholat itu menghadap mayat, dan bagian terbanyak dari mayat itu hendaknya di kanannya imam. Coba, kalau waktu sholat yang disolati perempuan otomatis benar ngadep ke pinggul, bagian terbesar di mana? Di kanannya imam, nggak ada masalah. Tapi kalau laki-laki, kalau kepalanya di utara, berarti bagian yang terbanyak di mana? Di kiri. Maka ulama mengatakan berarti dibalik, biar imam yang menghadap ke kepala, jadi bagian mayat yang terbanyak di kanannya imam. Baik, kalau punya wawasan begini enak, sampai saya ngomong sudahlah, terserah kepala di sana di sini, yang penting jangan mayatnya berdiri. Saya mau begitu. Ini ribut, ini wawasan. Dan ternyata Ustadz, ini masalah belajar itu penting. Jelas? Yang repot kan berdiri ini mayatnya. Kalau ini kadang-kadang dipermasalahkan, padahal disebutkan ulama kita dengan jelentreh, dengan jelas. Bahkan mengatakan asli tadi sampai kisah di Madinah. Kalau di Madinah seperti itu. Kalau di sholat di Masjid Nabawi, itu adabnya seperti itu. Baik. Bujur kemana saja sahlah. Ini masalah letaknya kepalanya. Jelas ya? Jadi kalau kalian sebagai ustadz di kampung nggak usah kalian merubah. Kalau perempuan hampir tidak ada masalah, selalu kepalanya ada di kanannya imam. Tapi biasanya yang ada perbedaan siapa? Kalau mayatnya adalah laki-laki, sudahlah dilihat saja. Oh ini kan biasanya kasih bunganya apa? Karena kita pernah melihat ribut di depan orang meninggal, ribut. Saya minggir kalau begitu, karena ada lebih pinter. Saya mundur, kan lebih pinter, nggak biar debat di sana. Saya minggir sudah. Akhirnya saya tidak enak kalau saya nengah-nengah di situ, karena ini sama-sama ustadz. Tidak tahu satu belajar di barat, satu belajar di timur. Ini gara-gara ini sampai ribut. Nah ini harus gini, aduh gini. Astagfirullahaladzim. Baik. Nah, mungkin ada anak kecil, saya tidak didengar, ya sudah, saya minggir, saya sudah. Akhirnya tetap sholat, sah semuanya, dua-duanya. Saya minggir, saya tidak mau. Nah, ini ada kisah semacam ini. Nah, ini hal-hal semacam ini harus paham. Maka kalian sebagai santri punya wawasan ya. Kalau perempuan sudah hampir tidak ada masalah di mana-mana. Tapi kalau sudah laki-laki biasanya ada sedikit khilaf di sini. Baik. Kemudian setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiradz dzunubi ighfiridz dzunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyubi isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habib al mahbub sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berada di majlis Rasulullah, majlis hadis Nabi, majlis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan, keikhlasan, sehingga kehadiran kita di sini benar-benar
menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah, sebab Allah mengampuni kita, dan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kuncinya adalah ketulusan di saat kita menghadiri tempat yang seperti ini. Tulus karena Allah, dan siapapun yang datang dengan penuh ketulusan, maka yang tumbuh saat itu adalah kerinduan untuk mengulang keindahan tersebut, untuk mengulang kebaikan tersebut, sehingga kita akan menjadi ahli istiqamah di dalam menuntut ilmu, hingga dicabut nyawa kita dalam keadaan kita berusaha untuk merapat mendekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di dalam, kita bersama Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita masih di dalam urusan mayit. Bab salati 'alal mayyiti wa tashyihi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharaini amin. Sampai beliau mengatakan bab salati 'alal mayyiti wa tashyihi. Ini bab tentang salat jenazah dan mengiring jenazah. Wa khuduri tafnihi, menghadiri pemakamannya. Wa karahati tiba'in nisa'il janaiza, dan di sini akan diterangkan tentang kemakruhan wanita ikut mengiring jenazah. Ini babnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man syahidal janazata, barang siapa yang menghadiri jenazah, ta'ziyah, menghadiri jenazah, hatta yusalla alaiha, sampai disolati, falahu giratun, maka ia mendapatkan pahala girat, satu girat. Girat itu gunung. Di sini girat diartikan gunung pahala. Pahala Allah lebih gede dari itu, cuman ini bahasa untuk memahamkan kepada kita. Sebab sesuatu yang paling gede yang kita saksikan ya gunung. Nah, selebihnya ada lebih kecil dari gunung, gunung gede. Kalau bicara besar ya gunung, segede gunung pahala. Waman syahidah, barang siapa menyaksikan. Kalau sudah ini syahidah, ini bukan sekedar duduk nongkrong ya. Akan tapi ya saya menyaksikan tentunya. Menyaksikan iya, sebab yang memandikannya terbatas orang yang tidak semua memandikannya. Anda menghadiri jenazah sampai yusalla alaiha, dan Anda ikut sholat tentunya. Ini yang harus kita fahamkan. Ada sebagian orang menghadiri jenazah hanya nongkrong saja. Kalau ada yang menyolati, mereka minggir. Permasalahannya ada banyak. Di antaranya memang tidak diajarkan sholat jenazah. Sebab waktu di musala kecil dulu kita diajari hanya sholat saja, tidak diajarkan sholat jenazah. Maka giliran menjelang tua tidak bisa sholat jenazah. Bahkan ada yang sholat jenazah itu hanya begini-begini, dia tidak ngerti dia. Mau tanya malu, sudah terlanjur tua. Nanti akan kita ajarkan singkat bagaimana sholat jenazah. Anda menghadiri jenazah, lalu Anda sholat jenazah di situ, selesai Anda mendapatkan satu gunung pahala. Kemudian setelah itu, waman syahidaha hatta tudfan. Kalau sampai menghadiri sampai pengkuburannya, maka falahu girotoni, mendapatkan 2 gunung pahala. Qila wa mal giroton, apakah gunung pahala itu ya Rasulullah? Qala mithlul jabalaini al-azimaini, pahala yang segede 2 gunung-gunung besar. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lepas daripada hukumnya adalah fardu kifayah. Selagi sudah ada yang memandikannya, mengkafaninya sesuai yang sudah kita sebutkan. Kalau perempuan yang memandikan harus perempuan, laki-laki harus laki-laki. Kalaupun lawan jenis harus mahram, haram Anda memandikan orang yang bukan apa-apa Anda. Anda sebagai seorang laki-laki memandikan perempuan yang dia bukan mahram Anda, hukumnya haram. Ini harus waspada dan sudah kita jabarkan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Yang memandikannya hanya terbatas. Uang kafaninya terbatas. Kalau 1000 orang mengkafani semuanya, mayatnya tidak jadi terbungkus nanti.
Jadi sebagian mengkafani, sebagian menyaksikan untuk mengambil pelajaran bahwasanya kita juga akan mati seperti dia. Kemudian setelah itu menyolatinya, kemudian mengiring jenazahnya sampai dikubur mendapatkan 2 gunung pahala. Fardu kifayah secara hukum. Kalau sudah ini menjalankan, yang lain gugur. Tapi yang tidak hadir nggak dapat pahala, hanya yang menghadiri mendapatkan gunung pahala. Dan mohon peduli tentang urusan mayat. Selagi itu adalah mayatnya orang beriman, orang ahli iman, orang muslim, hadirlah. Menghadirilah jenazah tersebut sebisa mungkin. Karena ini bukan kepentingan mayat saja. Kalau seandainya orang mati di kiri kanan kita, selagi dia ahli la ilaha illallah, kau anda biarkan, tidak anda sholati, tidak anda kafani, nggak perlu anda bilang kasihan dia, yang kasihan lo, gitu loh maksudnya. Anda yang kasihan, anda punya kewajiban tidak menjalankan. Jadi bukan maksiat, bukan mayatnya yang kasihan, kasihan anda yang tidak menjalankan kewajiban. Jadi kalau ada orang mati kok tidak disolati, tidak dikafani, dibiarkan begitu saja, yang dosa satu kampung, satu negeri, bahkan satu dunia dosa semuanya. Nah, namanya fardu kifayah. Jadi jangan kasihan, ya Allah tidak ada yang nyolati, cuma 4 orang. Loh, dia tidak ada masalah, rugi anda yang tidak ikut sholat nggak dapat pahala. Makanya kami sering sampaikan kepada para anak-anak, jika saat ibundanya meninggal, bapaknya meninggal, kalau anda mengadakan acara bersedekah, anda membaca doa-doa, itu bukan kepentingan orang tuamu, wahai para anak. Itu kepentinganmu agar engkau mendapatkan pahala, kemudian lebih dari itu sambung silaturahmi dan tanda bekti setelah ayah anda meninggal. Bukan kepentingan ibu bapak kita. Ketahuilah, asalkan orang itu meninggal dalam keadaan iman, kalaupun anda tidak mau mendoakan dia, maka manusia sejagat sudah mendoakan dia. Harus paham makna ini. Lihat setiap orang sholat Jumat, Allah maghfir lil muslimina wal muslim, masuk itu. Jangan sombong, itu saya sudah bisa menjalankan ini untuk ibu saya. Bukan itu kepentinganmu, wahai anak. Tanda bektimu, engkau potong dari hartamu, kau sedekahkan untuk ibunda ayahandamu. Bukan kepentingan orang yang telah meninggal dunia. Selagi dia ahli la ilallah husnul khatimah, ada yang nyolati atau enggak ada yang nyolati, maka ketahuilah dia adalah ahli husnul khatimah, sudah mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong fahami makna ini. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, selagi anda punya kesempatan cari pahala, enak bener gunung pahala. Anda cuma datang melakukan sholat. Nanti kita ajari masalah sholatnya singkat. Setelah itu anda ngikuti, Masya Allah, ngikuti sampai kubur, anda mengambil pelajaran, saya pun juga bakal mati, semakin khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda, manittaba'a janazatan, barang siapa mengiringi jenazah, manittaba'a janazata muslimin, barang siapa mengiringi jenazahnya seorang muslim saja. Kalau bukan orang muslim, anda tidak mendapatkan pahala segede itu, tapi ingat, itu kewajiban. Indahnya Islam, biarpun itu orang Nasrani di kiri kanan kita, wajib anda mengkubur dan mengkafaninya. Tapi anda tidak boleh menyolati dan tidak harus memandikannya. Kenapa? Tidak ada sholat bagi mereka. Maka anda kafani, anda kubur, wajib. Hei orang di luar Islam, anda harus tahu. Inilah keindahan di dalam Islam. Memperhatikan, memang dia adalah orang kafir, tidak beriman kepada Nabi, tapi Nabi menyuruh, kau hormati dia. Dia meninggal, kubur dia, yang benar pengkuburannya. Kau kafani dia, dirawat. Ini perintah dari Nabi. Nabi umat Islam. Gak ada penghinaan. Baik. Jenazah muslim ini, imanan wahtisaban. Kalau anda mengikuti jenazahnya seorang muslim, imanan, bukan karena gak enak. Ini yang banyak itu kita yang hadiri jenazah karena nggak enak. Ayo hadir, nggak enak. Siapa mewakili? Siapa mewakili? Ini kan anak pondok, siapa mewakili kan gitu ya. Ada wakil-wakilan ini. Pahala diwakilkan yang datang dapat. Memang perlu mewakili untuk menjaga hati orang yang ditinggal, akan tapi hendaknya anda hadir juga karena anda rindu kemuliaan dari Allah. Imanan, anda menghadiri jenazah karena iman kepada Allah. Bahasanya di balik ini ada pahala, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah. Wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, kemudian mendampingi mayat, maksudnya di situ sampai selesai disolati. Wa yafrah atau wa yufrahu min dafniha, dan selesai dari pengkuburannya. Nah, menghadiri solatnya sampai selesai pengkuburannya.
fa innahu yarji'u minal ajri, maka dia kembali dengan membawa pahala bikirataini, seperti gunung pahala, 2 gunung pahala. Kullu kiratin, setiap satu gunung, mithlu Uhud, seperti segede gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha, tapi kalau hanya salat saja, namanya orang punya kesibukan, kadang-kadang aku hanya bisa menyolati saja. Tsumma raja'a, kemudian kembali tidak sampai menghantarkan mayat. Tsumma raja'a qabla an tudfan, sebelum dikubur jenazahnya kok sudah kembali. Alhamdulillah, fa innahu yarji'u, maka dia akan kembali bigiratin, dengan 1 gunung pahala tadi. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Nah ini mohon diperhatikan, jadi jangan ragu. Kemudian di samping itu juga nyenangkan yang hidup. Dan ingat, Anda pun akan seperti orang itu mati. Maka ingat, yang punya kelembutan kepada orang yang meninggal dunia, maka nanti Allah akan lembutkan orang di kiri kanan kita. Di saat kita mati datang kepada kita. Dan di sisi lain memang ada faedahnya orang datang mendoakan, nanti akan dihadirkan hadisnya oleh Imam Nawawi. Kehadiran orang mendoakan juga ada nilainya, ada maknanya di samping yang hadir dulu, maka dihadirkan dulu hadis tentang orang yang hadir. Biar semangat agar dapat pahala. Wa Ummu Atiyah, diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qalat, beliau berkata, beliau seorang wanita, nuhina, kami dilarang, anittiba'il janaiz, itu mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi ngelarangnya tidak ngelarang keras gitu Rasulullah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Baik, di dalam masalah wanita mengiring jenazah kami hadirkan pendapat para ulama. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala dan jumhur ulama mengatakan mengikuti jenazah bagi seorang wanita tidak haram, tapi makruh saja. Karena itu adalah mungkin jumlah laki-lakinya banyak, takut wanita terdesak, kehormatannya malah tidak terjaga. Maka sebaiknya, karena di situ kan orang yang perlu berjalan cepat, kemudian Masya Allah siapapun datang ke tempat tersebut, maka sebagai wanita terhormat hendaknya Anda menghindar. Nanti saja deh kalau sudah selesai Anda datang. Ya, karena ya mungkin secara fungsi Anda ngangkat juga tidak, masukkan ke liang lahat juga enggak, nyangkul juga enggak. Yang paling ganggu Anda di situ orang bingung mau ngerjain dengan lebih cepat lagi. Ikuti Nabi. Kalau urusan perpisahan dari tadi mulai dicabut sudah berpisah kok. Akan tapi kita pun juga tidak perlu keras-keras. Ada orang yang tidak kuat, mungkin terlambat, pengen ngikuti jenazah, boleh. Akan tapi dengan catatan terhormat, mulai dari menutup auratnya, menjaga kehormatannya dengan adab yang benar. Ngikuti jenazah tidak haram. Sehingga pendapat yang lain mengatakan bukan makruh, boleh saja dengan catatan dia bisa menjaga adab dan akhlak. Tidak masuk bab desak-desakan. Ini adalah yang ada. Jadi jangan terlalu keras, ada orang nangis dilarang, nangis wong dia terlambat misalnya, ada mayat ayahandanya mau dibawa ke kubur, dia baru datang turun dari pesawat gini-gini, nggak boleh, darah haram. Ya jangan begitulah, ya sudah ngikut, disiapkan mungkin dijaga, dia pengen ngantarkan sampai sana, bolehlah menghargai orang yang hidup kok. Hukumnya seperti ini, bukan jangan langsung haram, nggak boleh, tidak. Makruh, bahkan memang ada sebagian ulama, ini kebanyakan dinukil dari kaum Hanabilah, memang ada yang mengatakan itu adalah haram. Jadi di dalam mengiring jenazah terjadi perbedaan pendapat. Kalaupun Anda pakai yang makruh berarti tidak haram, tapi tetap waspada, hati-hati. Jangan sampai tidak punya adab. Wong dia satu orang sendiri nyelonong, desek-desekan sama laki dan sebagainya. Pengen ngelongok ngelihat apa namanya? Ngelihat mayat mau dimasukkan liang lahat, dia ganggu, orang mau kerja dengan cepat tidak bisa. Yang jelas dia tidak ngerti kehormatan dirinya sendiri, pasti kesenggol sana, kesenggol sini. Yang meninggal lebih senang kalau Anda di kamar yang tersembunyi, terhormat, baca Al-Quran lalu mendoakan, Masya Allah. Nggak perlu ikut-ikutan. Baik, ini adalah masalah mengiring jenazah. Wa ma'nahu, kata Imam Nawawi, maknanya kami dilarang tapi ngelarangnya enggak terlalu keras Nabi. La yushaddad fin nahyi, tidak keras di dalam melarang. Kama yushaddad fil muharramat, seperti Nabi melarang dengan keras di dalam keharaman. Artinya isyarat dari Imam Nawawi madhabnya Syafi'i, bahwasanya itu bukan haram seperti dikatakan para ulama, makruh. Selesai. Kemudian babus istihbabi takthiril musallina, bab disunahkan memperbanyak orang yang sholat alal janazati, jenazah. Maka diumumkan kapan jenazah akan disolati.
Wa ja'li sufufihim thalathatan fa akthar. Barisannya 3 kalau bisa atau lebih. Ini bab memperbanyak orang yang sholat, diumumkan ambil waktu yang tepat. Memperbanyak. Wa an Aisyah tadi diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mayyitin, tidak ada satu mayit shalla alaihi ummatun, disolati sekelompok ummah, minal muslimina, dari kaum muslimin, yablughuna mi'atan, sampai 100 bilangannya, kulluhum yashfa'una lahu, semuanya memohon kepada Allah untuk mayat. Yashfa'un itu memohon kepada Allah untuk mayat, bukan memohon kepada dirinya sendiri. Yashfa'una, minta kepada Allah, lahu, untuk mayat. Illa syuffi'u fihi, kecuali orang yang meminta yang hadir akan diberi untuk mayat. Artinya dikabul doanya, doa pengampunan, kasih sayang, itu akan dikabul oleh Allah. Ini khusnudan 100 orang. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Nah, di sana ada sekelumit tentang mengulang-ulang. Ada kan begini, ada orang mayat sudah disolati, kemudian apakah boleh disolati setelahnya? Bukan dilarang di dalam madhab kita Imam Syafi'i, ya, khususnya di dalam madhab kita madhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mengulang-ulang itu boleh. Jadi sholat berkali-kali boleh. Cuman memang tidak sebaiknya tidak seperti itu jika misalnya mayat itu lebih bagus itu segera dikubur. Jangan ditunda gara-gara ada sholat yang kedua. Jadi bukan dianjurkan mayat itu ditunda dibawa ke kuburnya gara-gara ada rombongan yang mau sholat. Selagi sudah disolati yang pertama, sudah waktunya dibawa ke kubur, hendaknya segera dibawa ke kubur. Sebab mayat nanti ada hadis, lebih cepat dibawa ke kubur lebih bagus. Kalau dia orang soleh, ditunggu kenikmatan yang banyak di sana. Makanya kalau sudah disolati, sehingga sholat itu hendaknya sekali saja. Nah, kemudian jika kita terlambat, jangan, misalnya kami terlambat, tidak perlu ditunda gara-gara kami. Dibawa saja ke kubur, nanti sholat saya setelah dikubur. Karena apa? Di sini ada fardu kifayah. Jangan sampai ada umat yang tertunda, nunggu, capek gara-gara orang yang menyolatinya. Selagi sholat sudah dijalankan, langsung dibawa ke kubur, kemudian saya mengiring ke kubur. Kalau saya pengen sholat, setelah dikubur nanti baru saya sholat. Begitu ajarannya. Sholat di atas kubur, sholat jenazah. Jangan pakai sujud, ya. Tapi sholat jenazah, ini perlu hal-hal semacam ini dilakukan agar jadi contoh buat yang lainnya. Cuman kalau tidak ngerti bingung, ini kok sholat di kuburan. Padahal begitu aturannya. Jadi kalau kita sudah terlambat, jangan dibikin orang yang ngerjain, orang yang bekerja itu tertunda gara-gara kita. Nah, kecuali memang misalnya sudah dimandikan pagi ini, nguburnya sore hari, ya kan? Kemudian sudah disolati, kemudian setelah yang lain datang menyolati, boleh-boleh saja. Yang jelas jangan menunda pengkuburan gara-gara ingin disolati yang kedua. Bukan begitu. Apakah tidak boleh? Boleh. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, di dalam madhab Imam Ahmad. Adapun madhab Imam Malik, tidak bisa. Nggak ada pengulangan sholat jenazah. Sekali saja. Jadi madhab Malik pengulangan sholat jenazah nggak ada. Kecuali sholat jenazah itu yang pertama dilakukan oleh seorang orang sendiri, baru ada rombongan banyak, baru boleh. Imam Abu Hanifah juga mengatakan nggak ada pengulangan sholat jenazah. Sekali. Baru boleh 2 kali jika yang pertama itu adalah bukan ahli warisnya, bukan walinya. Tak taunya setelah disolati, anaknya atau bapaknya datang. Maka dia lebih berhak. Boleh diulang karena menghargai walinya tadi. Menghargai orang dekatnya. Maka sebagian kita dengar para ulama sholat jangan diulang 2 kali karena mereka mengikuti madhabnya. Seperti madhab Imam Malik dan madhab Abu Hanifah. Ataupun dia madhab Syafi'i. Pengen segera dibawa ke kubur. Supaya tidak tertunda, biarpun orang alim sebesar apapun gak usah ditunggu. Dan Nabi pun pernah ketinggalan melakukan sholat di atas kubur. Nabi pernah melakukan sholat ketinggalan di atas kubur. Nabi melakukan sholat jenazah biasa. Hanya kalau sudah sholat di atas kubur, itu mohon ini biasanya harus ada caranya. Sandal itu diinjek supaya kita tidak membawa sandal, karena barangkali sandal kita najis. Sandal itu kan jadi alas kaki kita. Jadi sandalnya jangan serampatnya pengikatnya dipakai. Kalau dipakai berarti takut sandalnya ada najis, berarti kita membawa najis. Jadi sandal itu serampat ikatannya diinjek di atasnya. Balik kalau kita injek di atasnya biarpun di bawah ada najis,
kita tidak membawa najis, maka sholatnya adalah sah. Nah, ini adalah masalah sholat jenazah. Kemudian, lah 100 orang, apakah adat ini adalah mafhum atas sesuatu bilangan yang harus dianggap? Tidak, di sana ada riwayat lain lagi, bukan harus 100. Maksudnya ini gambaran 100 ini kan banyak. 100. Ada riwayat lain lagi ini, lihat. Wa an Abi bin Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu, tidak ada seorang, kalimat rajul itu bukan selamanya laki-laki, maksudnya ini umumnya, sebab begitulah bahasa dalam Islam itu memang wanita itu dijaga jangan ditonjol-tonjolin, sehingga kalimatnya laki-laki tapi sebetulnya juga di dalamnya adalah perempuan. Nanti ada protes, oh, perempuan nggak masuk dong, nah, itu berarti perempuan nggak mati, nah, gitu kan? Enggak, ma min rajulin muslimin, jika ada seorang meninggal dunia, laki atau perempuan sebetulnya, fayakumu ala janazatih, kemudian berdiri untuk menyolati jenazahnya tadi, arba'una rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billah, yang tidak menyekutukan Allah, syai'an, sesuatu, maksudnya ahli iman, yang imannya benar, enggak masuk akidah-akidah yang sesat, illa syafa'ahumullahu fih, kecuali Allah akan memohon permohonan, Allah akan mengkabul permohonan 40 orang tersebut, fihi, untuk orang yang meninggal dunia. Bukan 100, ternyata 40. Nah, apakah harus 40? Supaya tahu bahasanya begitu luasnya rahmat Allah, lanjutkan hadisnya. Wa an Marthad ibn Abdillah, jadi Sayyidina Marthad ibn Abdillah Al-Yazni, dari Marthad bin Abdillah Al-Yazni, dari Sayyidina Marthad ibn Abdillah, qala, beliau berkata, kana Malik ibn Hubairah, ada namanya Malik ibn Hubairah radhiyallahu ta'ala anhu, idza shalla 'alal janazati, kalau menyolati jenazah, ada satu orang namanya Malik bin Hubairah, kalau menyolati jenazah, fataqalan nas 'alaiha, kemudian di saat melihat orang kok sedikit, yo, yang sholat kok sedikit, nggak banyak seperti yang lainnya, jazza'ahum 'alaiha thalathata ajza'in, dibagi 3. Thumma qala, kemudian beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, man shalla 'alaihi thalathatu sufufin, barang siapa orang mati disolati 3 baris orang, faqad aujaba, maka dia wajib mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau jumlahnya ribuan si enteng, enggak usah pakai 3 barisan, pasti terjadi 3 barisan. 100, 200. Ternyata kok hanya 12, 13. Gimana? Agar mendapatkan surga Allah, bagi 3, maka disunnahkan membagi 3 sop. Imamnya sendiri, baru sop yang pertama, sop kedua, sop ketiga, ya, barisan ketiga. Sehingga selama ini kita saksikan di kampung-kampung biasa, kalau kita langsung bagi 3, itu bukan ilmu ngarang, ada bimbingannya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3, sunnah. Kalau 1 saja, orangnya pada nggak mau, pada bandel, ya sudah, alhamdulillah, yang penting nyolati dah. Jadi kalau bisa seperti itu aturannya. Makanya biasanya ulama-ulama kiai setempat langsung ngatur 3. Dan bagi 3, sop 3 barisan. Aujaba, wajib baginya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan. Ini. Kemudian doa-doanya. Singkat saja ya doa-doanya, berarti sholatnya belum. Saya baca satu hadis, saya lanjutkan ini. Ini biar tahu sholatnya, pulang membawa sholat jenazah lah, fikihnya paling tidak ini. Babu ma yukra'u fi sholatil janazati. Lah ini bab tentang apa yang dibaca waktu sholat jenazah. Sholat jenazah itu bukan kayak sholat duhur, gampang lupa. Karena apa? Ya jarang dipraktekkan. Pertama, ada orang mati Anda nggak datang, orang mati juga jarang ya, makanya susah.
Pertama yukabbiru, pertama adalah takbir 4. Yang harus Anda pahami pertama jelas niat. Niatnya nggak usah pakai bahasa Arab daripada pusing. Aku niat nyolati mayat ini, selesai. Fardu kifayah. Aku niat sholat jenazah, fardu kifayah. Orangnya nggak usah ditentukan. Semuanya hamba Allah sama. Pokoknya manusia deh, bukan kucing gitu loh. Jadi nggak usah pusing, nanti bingung orangnya siapa namanya, bingung dan saya nggak tahu namanya, nggak bisa sholat. Itu orang pusing namanya. Ya, pokoknya jelas manusia, ya Muslim. Kalau bukan Muslim haram menyolati orang yang bukan beriman. Anda niat lalu takbirnya 4 kali. Takbir 4. Takbir 4 yang pertama ini. Ya ta'awad ba'dal ula. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah bukan wajib. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbir. Takbirnya keharusan. Takbir pertama. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Tidak usah baca hadisnya dulu, saya baca fikihnya dulu. Jadi Anda niat, setelah diatur, Anda niat, aku niat sholat jenazah karena Allah. Sudahlah, paham itu. Di dalam hati juga boleh. Nanti gara-gara diajari bahasa Arab, nggak hafal semuanya. Saya pengen praktek nanti. Nanti Allah hadil jenazah al-hadiru arba' raka'atin. Pakai rakaat lagi. Arba' takbiratin, ya. Dengan bak takbir. Repot. Bagi orang yang itu bahasa Arab, antara takbirat sama rakaat jadi ruwet kan. Sudahlah, saya niat sholat jenazah. Ini loh mayatnya. Sudah. Allahu akbar. Setelah baca takbir, Anda baca surat Al-Fatihah. Yang pertama Al-Fatihah. Tidak disunahkan membaca iftitah. Kabira walhamdulillah atau Allahumma ba'id bainana wa baina khotoya. Enggak disunahkan baca itu. Karena apa? Salat jenazah itu dihimbau dipercepat agar mayatnya ahli surga segera menikmati nikmat surga tadi, nikmat alam barzah. Jadi Allahu Akbar hanya disunatkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sunnah bukan wajib. Wajibnya dulu, wajibnya Allahu Akbar lalu Fatihah. Yang pertama, Allahu Akbar baca Fatihah. Kemudian yang kedua, Allahu Akbar lagi membaca solawat. Apa sih yang Anda hafal dari solawat? Sudah, terserah. Kalau bisa itu solawat yang Anda pasti hafal lebih enak. Solawat Ibrahimiyah. Paling bagus yang solawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sampai di situ sudah boleh. Kalau Anda sempurnakan kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, sempurna. Tapi paling enggak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enteng kan? Yang belum bisa jadi bisa. Setelah Allahumma sholli ala Muhammad baru Allahu Akbar. Yang kedua, baru doain untuk mayit. Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu. Ya Allah ampuni dia, warhamhu dan berikan kasih sayang kepadanya. Allahumma firlaha, bolehlah. Anda sudah usah pusing nih. Domirnya apa sih? Anda boleh tukar bolak-balik. Enggak usah pusing. Laki pun Allahumma firlah, perempuan pun Allahumma firlahu. Karena intinya kembali kepada mayit nanti. Kalau perempuan jenazah kan perempuan ya. Tapi kalau bisa ngerti, kalau ngerti bahasa Arab ya, kalau laki-laki ya Allahumma firlahu. Kalau perempuan Allahumma firlaha. Kalau sudah begitu Allah Maha tahu, gak usah pusing deh. Akhirnya bingung, firlahu. Bingung gara-gara tidak ketemu judulnya. Jadi boleh. Yang maksudnya ya itu ya Allah. Mayit ini ya Allah, al-mayyit kan laki. Allah maafir, al-mayyit kan mudzakkar. Al-mayyit mudzakkar, al-janazah muannath. Jadi cuma ya sesuai dengan kenyataannya ya, kalau perempuan Allah maafir laha warhamha wa'fu anha. Ya, gitu. Kemudian doa ya Allah maafir laha. Itu tak sudah boleh loh. Doain Allah maafir laha, ya Allah ampuni dia, warhamha. Enggak hafal. Ya Allah berikan kasih sayang pengampunan kepadanya. Orang tidak hafal kan boleh pakai begitu. Ya, Allah firlaha warhamha wa'fu anha. Selesai. Ringan pendek saja. Setelah itu takbir yang keempat, Allahu Akbar. Selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak usah ribut masalah barokah itu ditambah atau tidak. Jangan mikir itu. Kebanyakan ulama mengatakan tidak perlu ditambah wa barakatuh. Memang ada pendapat yang mengatakan ditambah wa barakatuh, sudahlah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum yang terpenting. Selesai. Jadi
Salat jenazah mudah ya. Anda niat aku menyolati jenazah ini ya Allah. Sudah paham? Allahu Akbar. Baca surat Al-Fatihah. A'udzubillah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma lahu warhamhu wa'afi. Allahumma firlahu warhamhu. Assalamualaikum. Takbir dulu dong. Takbir yang keempat. Allahu Akbar. Satu, Assalamualaikum. Dapat 1 gunung pahala. Dan bagi ibu-ibu juga sunnah. Tidak ada yang mengatakan perempuan enggak sunnah. Bukan sunnah. Dapat termasuk masuk bagian fardu kifayah. Kalau enggak ada ya ibu harus nyolati. Jadi tetap dihimbau wanita untuk melakukan sholat. Bukan laki-laki saja. Ini kan kebanyakan di kampung kalau sudah perempuan enggak dapat bagian sholat ya kan. Sholatnya itu Anda ikuti sholat kalau Anda pengen dapat gunung pahala. Enggak sholat ya enggak dapat gunung pahala. Bapak dapat gunung pahala nanti ya. Selesai, mudah ya seperti itu. Baik, insya Allah mungkin karena ini panjang doa-doanya ini panjang, bolehlah kami baca satu hadis saja. Yukabbiru arba' takbiratin, lihat pendidikannya dari Imam Nawawi. Takbir 4 kali, yata'awad ba'dal ula, baca a'udzubillah setelah takbir yang pertama, tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini sunnah. Thumma kemudian yaqra'u Fatihatul Kitab, lah yang wajib baca Al-Qur'an, baca Fatihatul Kitab surat Al-Fatihah. Thumma yukabbiru tsaniyata, kemudian takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, thumma yusalli 'alan nabi, bersalat kepada nabi. Fayaqulu, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad saja sah. Tapi jangan pelit, tambah dong keluarkannya di bawah ala ali sayyidina Muhammad. Wal afdal, kata Imam Nawawi, yang paling bagus ayutammimahu, sempurnakan biqaulihi kama shallaita, seperti ya Allah engkau telah berselawat ala sayyidina Ibrahim kepada sayyidina Ibrahim, ila qauli, sampai akhir fil alamina innaka hamidum majid ya. Innaka, sungguhnya engkau ya Allah, hamidun, maha terpuji, majidun, maha mulia. Wala yaf'alu, ingat peringatan, bukan kami yang ingatkan. Wala yaf'alu, jangan melakukan wala yaf'alu, jangan sampai ada yang melakukan ma yaf'aluhu, seperti yang dilakukan katsirun minal awami, kebanyakan orang awam, min qiraatihim, baca di dalam sholat jenazah, baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini ada langsung yang negur Imam Nawawi loh ya, bukan saya. Nanti jangan disalin Buya nyalain kiai saya, bukan. Ini Imam Nawawi yang ingatkan. Fa innahu la tasihhu sholatu idza iqtasara alaihi, sebab enggak sah sholatnya orang yang hanya membaca itu karena belum sholawat. Sebab yang diminta setelah takbir yang kedua itu membaca sholawat. Kalau innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, itu bukan sholawat, itu ayat yang memerintahkan kita untuk sholawat, belum berselawat. Harus ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tsumma yukabbiru tsalitsata, kemudian takbir yang ketiga, wa yad'u lil mayyiti, kemudian mendoakan untuk mayit. Walil muslimina, mayit sini jangan laki-laki lagi, mayit laki atau perempuan. Walil muslimina, dan untuk orang Islam, bima sanadkuruhu minal ahadisi, nanti seperti yang akan kami sebutkan doa-doanya, hadis-hadis insyaallah taala ya. Semoga dengan kemudahan Allah, dengan kehendak Allah kita bisa menyebutkan. Imam Nawawi akhirnya bisa menyebutkan, dan semoga ada panjang umur kita sampai bisa baca hadis tentang doa-doanya. Tsumma yukabbiru rabi'ata, kemudian yang keempat, ya, ini yang ketiga adalah setelah takbir doa untuk mayit. Doanya paling ringan tadi, Allahumma firlahu warhamhu, selesai. Tsumma yukabbiru rabi'ata, kemudian takbir yang keempat, wa yad'u, kalau mau doa, kalau enggak apa-apa. Takbir yang keempat kalau mau doa, Allahu Akbar langsung assalamualaikum, sah. Karena yang ada bacaannya hanya 3 tadi. Pertama dengan Fatihah, kedua dengan sholawat, ketiga dengan doa, 4 dengan salam. Selesai. Diamalkan ya. Cuman jangan doain tetangga mati mau praktek itu, nggak usah. Nanti ada mati sendiri ya. Jadi ada yang mati sendiri insya Allah. Jadi datang segera nanti. Kemudian setelah itu, wa min ahsanihi, termasuk paling bagusnya doa setelah takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan kau halangi kami dari mendapatkan pahalanya orang ini. Orang itu meninggal dunia, berarti kan musibah bagi yang hidup.
Yang hidup sabar dapat pahala. Lah maka Anda yang ikut mendoakan dapat pahala seperti orang yang ditinggal tadi. Keluarga yang ditinggal dia sabar dapat pahala. Anda mendoa Allah, la tahrimna ajrahu ya Allah. Pahala gara-gara orang mati ini banyak kau berikan nih. Anaknya sabar, istrinya sabar, keluarganya sabar, pahala. La tahrimna ajrahu. Jangan kau halangi kami dari mendapatkan pahala gara-gara orang mati ini ya Allah. Nah, biar dapat pahala. Wala taftinna ba'dahu. Jangan kau jadikan setelahnya itu adalah fitnah, ujian yang menjadikan kami terjerumus. Artinya kami dan keluarganya semuanya. Jangan sampai gara-gara mati putus asa, gara-gara mati menjadikan hina. Ada anak di saat gara-gara bapaknya meninggal dunia menjadi anak bejat. Seorang istri dulu soleha gara-gara suaminya meninggal terlalu menjadi hina, zina dan sebagainya. Karena sudah tidak ngerti syariat rambu-rambu. Ada orang di saat bapaknya meninggal dunia sudah putus asa. Enggak. Wala taftini, berarti terfitnah dia. Enggak mampu dengan ujian. Wala taftinna ba'dahu. Jangan sampai kami kena fitnah, teruji lalu terjerumus ya Allah setelah meninggalnya dia. Waghfir lana walahu, ampuni kami dan dia ya Allah. Wal mukhtaru, yang pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, annahu sesungguhnya boleh yutawwilu, dia memanjangkan doa firrabiati di takbir yang keempat. Khilafa ma ya'tadu aktarun nasi, berbeda dengan seperti kebiasaan orang. Orang biasa memanjangkan doa di yang ketiga. Kalau pengen agak panjang doanya, itu di takbir yang keempat, bukan takbir yang ketiga. Tiga pendek, ya selesai deh Allah mirau. Tapi kalau pengen panjang itu di takbir setelah yang keempat. Anau yutawil doa firrabiati khilafa ma yatatahu aktarun nasi, berbeda dengan kebiasaan kebanyakan orang ya. Li hadits min Abi Aufa alladzi sanadkuru insyaallah, sesuai dengan hadis dari Ibn Abi Aufa yang akan kami sebutkan nanti insyaallah. Sampai di sini dulu insyaallah, nanti doa-doa. Dan ini panjang ya masalah jenazah ini. Orang mati ini sampai akhir jilid ini belum selesai. Semoga Allah memberikan pada kita semua husnul khatimah. Allahu a'lam bissawab.